Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathiatul Mumtazah, NIM 20040406156. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 4. Pada tugas besar ini, saya mencoba merancang sebuah perpustakaan dengan nama Harsa Central Library. Dilansir dari Tirto ID, dijelaskan bahwa hasil survei dari studi Most Literate Nation in the World pada tahun 2016, yaitu studi tentang minat baca, bahwa Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara, yang mana artinya berada di tingkat kedua dari bawah dengan minat baca yang sangat rendah. Tidak hanya minat membaca, ternyata kemampuan membaca anak-anak di Indonesia jika dibandingkan dengan level negara-negara di ASEAN masih sangat jauh, apalagi jika dibandingkan dengan seluruh negara di dunia. Data menunjukkan bahwa dalam setahun, anak-anak di Eropa atau Amerika bisa membaca hingga 25-27% buku. Kemudian disusul oleh Jepang dengan konsumsi 15-18% buku setiap tahunnya. Sementara Indonesia, jumlahnya hanya mencapai 0,01% per tahun. Artinya dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca buku. Berdasarkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia salah satunya adalah karena minimnya akses untuk membaca, yaitu perpustakaan, fasilitas perpustakaan, terutama di daerah-daerah terpencil. Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yaitu pemerintah dapat mengupayakan untuk mendongkrak minat baca masyarakat dengan cara mengintegrasikan perpustakaan-perpustakaan yang ada di setiap daerah. Kemudian pemerintah juga dapat membuat program membaca untuk siswa sekolah dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses bahan bacaan elektronik. Adapun tujuan dari desain ini karena melihat masalah minat baca bagi masyarakat Indonesia, akhirnya saya memutuskan untuk mendesain sebuah fasilitas perpustakaan yang menjadi aspek penting yang harus ditinjau ulang. Pada permasalahan ini, arsitek dituntut untuk menciptakan perpustakaan yang nyaman dan menarik bagi masyarakat. Diharapkan dengan adanya fasilitas perpustakaan yang layak, minat baca masyarakat Indonesia juga dapat meningkat. Pada desain perpustakaan ini, saya ingin menggabungkan fasilitas untuk bermain, bersosialisasi, serta belajar dengan menggunakan basis teknologi untuk masyarakat, sehingga perpustakaan tidak hanya dikenal menjadi tempat yang memiliki suasana serius dan kaku, namun tetap kondusif sebagai area yang membutuhkan ketenangan. Perpustakaan ini saya beri nama Harsa karena Harsa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kebahagiaan. Diharapkan perpustakaan ini dapat membuat para penggunanya merasa nyaman saat beraktivitas di dalamnya. Tidak hanya itu, nama ini juga diberikan dengan harapan dapat mengubah pandangan masyarakat Indonesia tentang membaca dan belajar, yang mana membaca dan belajar itu sering dianggap menjadi sesuatu yang membosankan. Diharapkan masyarakat dapat berubah pikiran dan menganggap membaca dan belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kemudian site perpustakaan ini berada di Jalan Bunga Raya, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi tanah pada site ini tidak memiliki kontur yang signifikan, meskipun berada di tepi Sungai Deli. Tampak berada di area terbuka hijau,
dan di belakang tapaknya itu eee, tidak jauh dari Sungai Delhi. Tapak ini memiliki luas sekitar 20.000 meter, mmm, next. Nah, berikut merupakan denah skematik dari perpustakaan ini. Peletakan ruang-ruang pada perpustakaan ini cenderung mengelompok di tengah dan untuk meminimalisir sekat antar ruang. Denah terbuka ini bertujuan untuk memberikan rasa luas bagi pengguna saat berinteraksi dan mengakses ruang lainnya. Meskipun memiliki sedikit partisi, bangunan perpustakaan ini ruangannya dibedakan dengan batas elevasi, yaitu dengan adanya perbedaan elevasi lantai. Selain memberikan batasan ruang, perbedaan elevasi tersebut bertujuan untuk memberikan suasana ruang yang hierarkis kepada pengguna. Setiap ruangan pada perpustakaan ini memiliki levelnya masing-masing, sehingga level tersebutlah yang mengatur privasi antar ruang di dalamnya. Semakin tinggi level ruang, maka semakin terbatas pula akses bagi orang lain untuk masuk ke dalam ruang tersebut. Konsep hierarkis tersebutlah yang diterapkan pada bangunan ini. Bangunan ini menggunakan konsep sustainable, yaitu dengan menggunakan kaca stoplay pada salah satunya yaitu dengan menggunakan kaca stoplay pada bangunan, yang mana kaca stoplay tersebut dapat menahan panas dari luar ruangan untuk masuk. Namun cahaya matahari dapat tetap masuk ke dalam ruangan, sehingga dapat mengurangi energi pendingin pada ruangan, tetapi juga dapat mengurangi energi listrik pencahayaan buatan pada siang hari. Adapun penggunaan color palette dari material bangunan perpustakaan ini menggunakan warna-warna netral yang bertujuan untuk memberikan kesan hangat, nyaman, dan apik pada pengunjung perpustakaan. Berikut merupakan 3D dari bangunan perpustakaan ini. Jadi bangunan perpustakaan ini memiliki bentuk yang simetris dari kedua sisinya, sehingga tampak depan dan tampak belakang sama, juga tampak kanan dan kiri sama. Berikut merupakan perspektif belakang dari bangunan perpustakaan ini yang diambil dari area belakang, yaitu dekat Sungai Delhi. Berikut merupakan perspektif dari area depan perpustakaan. Berikut merupakan perspektif dari depan perpustakaan. Berikut juga merupakan perspektif dari depan perpustakaan. Berikut merupakan interior dari bangunan perpustakaan ini. Nah, pada area yang paling bawah itu akan dijadikan sebagai area duduk untuk masyarakat dapat bersosialisasi pada area tersebut. Kemudian pada setelah menaiki tangga, mereka dapat menemukan area baca, di mana nanti akan terdapat area duduk dan
rak-rak buku. Kemudian pada area paling atas, merupakan area, di mana, eee, mereka dapat, membaca tapi dengan, suasana yang lebih kondusif. Berikut merupakan interior, dari perpustakaan tersebut yang dilihat dari, tengah ruangan perpustakaan. Berikut merupakan poster, dari, eee, dari perpustakaan ini. Mungkin sekian saja, presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.